Halo Sobat Happy Pack Indonesia, kembali lagi di channel Happy Pack Indonesia bersama saya Dennis. Dan seperti judul kali ini, kita mau unboxing plus merakit dari mesin LZ 1200. Apa saja sih yang didapat dari mesin ini? Nanti sekalian cara rakitnya kita tunjukkan di video selanjutnya ini. Oke, sekarang kita buka dulu dari packagingnya. Mudah, tinggal kita letak ke atas. Sip. Oke, ini tampilan awal ketika kita beli mesin ini LZ 1200, kira-kira dibungkus seperti ini. Nah, sekarang kita buka dulu wrappingnya. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita ambil partisinya dulu ya. Oke, tinggal tarik aja ke depan. Kita singkirkan. Oke, saya taruh di sini. Nah, oke, sekarang kita cek ya apa saja yang didapat. Oke, yang pertama ada corong ya, corong di yang bagian bawah. Nanti saya tunjukkan. Ada bucket vibra, dan juga terakhir ada bucket untuk penimbang dan juga spare partnya. Nah, kita cek dulu ya untuk kelengkapan spare partnya. Oke, pertama pedal. Oke. Kedua sensor. Nah, pedal ini dan sensor dipakai salah satu. Nanti akan saya tunjukkan di cara tutorialnya. Untuk sekarang kita fokus ke bagaimana perakitan dan apa saja yang dapat, dan juga kabel power. Nah, untuk kabel power sendiri masih ya untuk palanya kaki 3. Oke, masih standar dari China. Kedua, kita dapat bandul untuk kalibrasi 500 gram. Dapat silikon untuk penahan vibra. Dan terakhir kita dapat manual booknya. Oke, dapat manual booknya, cara pemakaian singkat. Dan juga yang terakhir pasti yang sudah terlihat, yaitu bucket dari penyimpanannya. Oke, sekarang kita coba rakit dulu ya. Oke, pertama boleh kita buka. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian dalamnya. Masih kosong ya. Nah, lalu pertama kali yang biasa saya lakukan itu kita ambil untuk bucket penimbangnya. Nah, kita buka dulu sebentar. Oke, ini dia bucket penimbangnya. Udah kita buka ya. Nah, untuk pemakaiannya kan untuk bisa buka tutup. Nah, cara pasangnya di mana? Boleh dilihat di bagian dalam. Oke, lalu di sini ada dua kaki. Nah, bisa dilihat ada kaki atas dan kaki bawah. Dan bisa dilihat juga ada hook. Nah, yang seperti ini nih. Dia ada dua ya, kiri dan kanan. Ada hooknya. Nah, untuk yang di atas itu untuk kaki yang nomor 1. Nah, sekarang kita bagaimana cara masukinnya ya. Cara pasangnya bagaimana? Pertama kali bisa dilihat ini ada pemutar rollnya nih. Buka, kita posisi paling atas. Kedua, kita ambil hoppernya. Kita bisa buka seperti ini. Nah, nanti kita bisa buka seperti ini. Masuknya bagaimana? Masuknya miring seperti ini nanti. Nah, pelan kita sejajarkan. Nah, kalau udah kita miringkan. Nah, tapi sambil dibuka. Nah, jadi pada saat mau memiringkan ini kita buka. Nah, kita buka, kita taruh pelan. Nah, ketika sudah itu kita lihat kaki yang paling atas harus sangkut di bagian hooknya. Harus sangkut di bagian hooknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti dia bisa buka tutup. Ketika ini putar dia bisa buka tutup. Nah, seperti ini sudah oke. Kira-kira masuknya seperti ini. Oke, yang kedua kita boleh ambil silikon. Lalu nanti kita ambil untuk bucket yang pengentarnya ya, vibranya. Nah, pertama kita pasang silikonnya dulu. Nah, ini ada di bagian nanti di bagian dalam ini, bagian vibra. Nah, untuk yang unit yang saya pakai sekarang, vibranya ini masih terkunci. Nah, vibranya masih terkunci. Nah, cara bukanya seperti apa? Nanti kita bisa langsung ditonton di video cara setting. Karena sebelum setting, pastinya mesin ini harus dibuka semua kuncinya terlebih dahulu. Nah, tapi sekarang kita coba pasangkan dulu untuk proses pemasangan si silikon vibranya. Nah, kita pasang. Nah, tinggal kita taruh di seperti ini. Tujuannya ini ya agar produk tidak mudah masuk ke bagian dalam mesin yang nanti dilindungi oleh capnya.
seperti itu. Nah, kedua, kita boleh ambil baket vibranya. Nah, untuk baket vibranya ini sendiri pasti mudah lah ya. Kenapa? Karena dari seri RZ sebelumnya sampai yang sekarang masih sama sistemnya. Pakai hooknya sama. Dari RZ 100, 500, 1200, dan 5000 persis hooknya. Hanya saja nanti mungkin beda dimensinya. Nah, cara pasangnya pun sama. Kita 90 derajat dulu untuk bagian hooknya. Masukkan miring, dipaskan, tinggal taruh saja. Nah, ketika sudah ditaruh, nanti kita tinggal kunci ke atas. Sampai bunyi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian corongnya ya. Nah, untuk corongnya kita buka terlebih dahulu. Oke, kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini untuk corongnya seperti ini. Bisa lihat ya semua sisinya ada bagian coknya sedikit. Nah, ini nanti taruh di mana? Kita taruh di bagian depan di bawah. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, bisa dilihat ya. Ini nanti ada satu mur. Kita sangkutkan ke cowok yang corong ini punya. Nah, jadi pertama kita kendorkan dulu yang ini. Nah, kita kendorkan. Lalu corongnya tinggal kita langsung slide masukin aja. Dia sudah program play. Bisa dilihat ada celahnya yang kiri dan yang kanan. Nah, kita tinggal masukin saja slide-nya. Kita pentokin sampai ujung. Nah, ketika sudah sampai ujung, lalu kita kunci. Oke, yang terakhir seperti biasa ya, hoppernya yang utama. Nah, kita tutup dulu. Boleh kita tutup. Nah, nanti dia hadapnya seperti ini. Jadi yang ada tuasnya pembuka produk di depan. Sebelumnya kita buka dulu mur-mur yang ada di penguncinya. Nah, kita buka. Ini untuk pengunci si hopper utamanya. Lalu hopper tinggal kita taruh saja seperti ini. Nah, jika sudah, kita kunci dengan kuat. Nah, lalu tinggal yang terakhir. Ada kabel power. Nanti kita bisa masuk dari kiri mesin. Nah, tapi yang paling penting yaitu pemasangan sensor atau nanti pedalnya. Nah, ada di mana? Nanti dia ada di bagian bawah layar, bagian depan. Tinggal cari lubangnya, kita kunci. Ini untuk pedal. Nah, kalau untuk pedal kan bebas ya, kita taruh sesuai yang kita mau. Karena kan nanti pedal untuk ini kan namanya foot pedal, jadi nanti untuk pasti untuk diinjak. Ketika produk sudah tertimbang, kita injak. Nah, tapi kalau untuk sensor, nah dia sedikit berbeda. Sama tempatnya, jadi nanti yang seperti saya bilang, pilih salah satu, mau pakai pedal atau mau pakai sensor. Kalau pakai sensor, nanti kita taruh di bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, kalau model dari belakang corong, itu ada sisi besinya. Nah, seperti ini. Nanti sensor harus ditempel ke belakang sini. Itu. Untuk corong yang besar juga ada, sama. Nah, fungsinya sensor ini seperti apa? Sama seperti pedal. Perbedaannya adalah ketika ada barang, jadi sensor di belakang, jadi ketika ada tangan atau plastik yang nanti akan di packing, si produk langsung keluar. Jadi usahakan pada saat masuknya mudah untuk si plastiknya di dalam corong. Kalau misalnya plastiknya terlalu kecil, kita belum istilahnya belum siap, tapi sensor sudah baca, produk sudah pasti keluar duluan. Jadi kita sediakan namanya fungsi pedal. Nah, sensor sama ya, kita coba pasang dulu. Pasang, tinggal taruh di belakang seperti ini. Nah, untuk kabel nanti kita rapihkan sesuai kebutuhannya. Oke, sekian dari tata cara unboxing sekalian rakit dari mesin RZ 1200 ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa berguna juga bagi kalian untuk tata cara merakitnya, dan semoga juga bisa terlihat dengan jelas. Oke.